Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Perkenalkan, nama saya Anand Pagaruy Nasution dan kawan saya. Oke, langsung saja. 1. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala ancaman, tantangan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. 2. Menurut Profesor Dr. Suryo Suproto, dengarlah, hargai kawannya berbicara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menurut Brigjen TNI Sekjen Miko, ketahanan nasional yaitu sistem berikut dari bersikap secara menyeluruh dan terpadu yang digunakan suatu bangsa untuk menghadapi gangguan terhadap eksistensi NKRI. 4. Menurut Najaruddin Samsuddin, ketahanan nasional adalah konsep pengembangan kekuatan nasional dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bernegara dalam berbagai aspek melalui pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan secara seimbang. 5. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, sanggup menanggung sesuatu, yang menguasai diri dan tetap dalam kedudukannya meskipun mengalami berbagai hal. Orang bangun tidur disuruh presentasi. Dapat disimpulkan ketahanan nasional adalah perihal kekuatan, keteguhan, dan kesadaran seluruh penduduk bangsa dalam memperjuangkan kekuatan nasional dalam menghadapi gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri, kemampuan dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa dan juga integritas. 2. Dinamis, ketahanan nasional bersifat tidak tetap, bisa meningkat atau menurun tergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. 3. Manunggal, bersifat integritas yang diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Wibawa, pandangan yang bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Oke, dilanjutkan kawan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya. Ada konsep dari asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta keamanan mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, politik, dan ideologi secara terpadu, integral, dan berkaitan. Yang kedua ada asas kewaspadaan nasional, menuntut adanya kesiapsiagaan dari seluruh komponen bangsa terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bisa muncul dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga ada asas kekeluargaan, yaitu ketahanan nasional yang didasari dari semangat musyawarah
gotong royong, dan saling menghormati sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat ada asas manunggal atau menyatu, hasil integrasi seluruh kekuatan nasional antara pemerintah dan rakyat, antara sipil dan militer, serta antara daerah di seluruh Indonesia. Yang kelima ada asas mandiri, yaitu ketahanan nasional yang menekankan pada kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah sendiri tanpa ketergantungan terhadap negara lain. Selanjutnya ada aspek ketahanan nasional. Yang pertama itu ada aspek trigatra atau alamiah, meliputi aspek geografis yang berpengaruh pada posisi politik, ekonomi, dan militer. Selanjutnya ada aspek sumber daya alam dan iklim, berperan sebagai dasar pembangunan nasional. Aspek sumber daya manusia dan struktur pendudukan, berperan sebagai penentu daya saing dan ketahanan nasional. Selanjutnya ada aspek pancagatra atau sosial, yang meliputi aspek ideologi, Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi ideologi asing atau radikalisme. Aspek politik, yaitu sistem pemerintahan, demokrasi, stabilitas politik yang menentukan arah pembangunan dan legitimasi negara. Kemudian ada aspek ekonomi, yaitu pengelolaan sumber daya alam sebagai ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Selanjutnya ada aspek pertahanan dan keamanan, kesiapsiagaan militer dan non-militer dalam menjaga kedaulatan. Selanjutnya ada landasan ketahanan nasional. Pertama, landasan ideologi atau Pancasila. Ketahanan nasional harus menjunjung tinggi nilai persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pancasila berperan memberikan arah moral dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan, keadilan, dan kedaulatan. Yang kedua ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional menjamin hak-hak warga negara serta tugas negara dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan rakyat. Yang ketiga ada landasan visional geopolitik, yaitu wawasan Nusantara, yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah. Yang terakhir ada landasan strategis, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjadi landasan strategis dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara menggunakan pendekatan astagatra, yaitu trigatra dan pancagatra secara terpadu. Adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman demi menjaga keutuhan dan kelangsungan NKRI. Ketahanan ini bersifat mandiri, terpadu, dan menyeluruh, serta dibangun di atas asas-asas dan aspek-aspek strategis seperti astagatra, landasannya mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan strategi nasional. Memperkuat ketahanan nasional merupakan tanggung jawab bersama, termasuk generasi muda, untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Penutup dari presentasi kami hari ini, adapun kata-kata kutipan, yaitu ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Maka mari jaga bangsa ini dengan pikiran, tindakan, dan semangat persatuan. Demikian materi presentasi kami. Kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Leonardo dari kelompok 12 ingin bertanya, bagaimana pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional? Bagaimana pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional? Jadi ada beberapa aspek yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan ideologi, yaitu memperkuat
penguatan Pancasila, integrasi nilai-nilai Pancasila dari kurikulum pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada ketahanan politik. Sebentar, Anda menarik ke ideologi kan, memperkuat ideologi. Contohnya yang diperkuat ideologi yang sekarang gimana? Memperkuat kurikulum di pendidikan Pak, misalnya perubahan kurikulum untuk pendidikan. Jadi karena ideologi itu yang bisa membuat ketahanan ideologi adalah pendidikan, maka pendidikan itu kurikulumnya harus disempurnakan. Itu yang namanya batin yang bisa memperbaikinya adalah pendidikan. Pas jawabannya, oke, lanjut. Yang kedua ada ketahanan politik, yaitu menjaga kestabilitas politik dengan mendorong dialog lintas partai dan memperkuat lembaga-lembaga negara. Contohnya dengan salah satu kasus yang lagi viral saat ini yaitu isu-isu untuk Perang Dunia Ketiga. Ketiga. Oh iya. Keempat Naruto. Keputusan pemerintah untuk mengatasi hal itu menjadi salah satu faktor kestabilan politik Indonesia di mata luar negeri. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Terakhir ada ketahanan pertahanan dan keamanan, yaitu dengan memodernisasi alat-alat militer seperti alutsista dan kemampuan personel atau bisa melalui pertahanan rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam sistem pertahanan secara terpadu. Contohnya itu seperti program yang sedang dijalankan Kang Deddy Mulyadi dengan mendisiplinkan siswa-siswi yang melanggar peraturan memasukkannya ke barak militer. Saya Aldo dari kelompok 1. Menurut kalian apakah ketahanan nasional di negara Indonesia ini telah terbentuk dengan bagus atau bisa dibilang jauh dari kata aman? Dan sekian. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah ketahanan Indonesia sudah terbentuk atau masih jauh dari kata aman? Dilihat dari awal masa jabatan Presiden Prabowo, kondisi ketahanan nasional Indonesia dari beberapa aspek sudah mengalami perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Signifikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi belum sepenuhnya kokoh dan masih ada banyak kemajuan, tapi juga banyak tantangan serius yang belum teratasi. Beberapa bidang masih jauh dari kata aman, terutama dalam hal ketahanan ekonomi mandiri, ideologi dan ancaman digital. Berarti disimpulkan ketahanan Indonesia ini belum terbentuk sepenuhnya, masih dalam perkembangan. Buktinya ada masalah di Papua bilang kan ini harus ada buktinya. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah kami minta maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.